Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarifah Aida dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan ke-23. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah makalah yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh saudara kita, yaitu Al-Badri. Baik, di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu definisi metodologi studi Islam. Yang kedua, ruang lingkup metodologi studi Islam. Yang ketiga, tujuannya. Yang keempat yaitu sejarah metodologi studi Islam di Indonesia. Nah, baik, yang pertama langsung saja yaitu definisi metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah pendekatan atau cara untuk mempelajari agama Islam secara ilmiah dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ada beberapa metode-metode yang digunakan dalam kajian metodologi studi Islam. Namun yang paling umum itu ada 3. Yang pertama yaitu filosofis, yaitu menggunakan aspek-aspek filsafat. Yang kedua yaitu histori, yaitu berdasarkan sejarah. Yang ketiga ada yang namanya teologi, yaitu lebih berfokus kajiannya kepada berpikir. Nah, kemudian lanjut. Ada yang namanya ruang lingkup metodologi studi Islam. Di antara ruang lingkupnya yaitu ada 3 yang saya rangkum di sini. Yang pertama yaitu agama sebagai doktrin. Agama sebagai doktrin adalah seperangkat prinsip, keyakinan, dan aturan yang menjadi panduan dalam praktik keagamaan. Yang kedua yaitu dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, yaitu cara agama mempengaruhi pola interaksi sosial dan organisasi masyarakat, termasuk perubahan sosial, hierarki, norma, dan institusi. Kemudian yang ketiga ada sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin, yaitu pandangan dan perilaku terhadap ajaran atau prinsip yang dianut oleh suatu kelompok. Baik, lanjut. Yang ketiga yaitu tujuan metodologi studi Islam. Di antara tujuan metodologi studi Islam, saya sudah merangkum 4 poin yang saya rangkum di PPT ini. Yang pertama yaitu mempelajari hakikat Islam secara mendalam dan komprehensif. Maksudnya di sini mempelajari hakikat Islam secara mendalam dan menyeluruh, yaitu mencakup semuanya. Yang kedua yaitu mempelajari secara mendalam pokok isi ajaran Islam yang asli, yaitu yang asli yang ada pada zaman dahulu, bukan yang dibuat-buat oleh orang ini sekarang. Yang ketiga yaitu mempelajari mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang telah abadi dan dinamis. Kemudian yang keempat yaitu mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam, yang mungkin sekarang sudah banyak sekali prinsip-prinsip dan nilai-nilainya yang sudah terlupakan ya. Baik, lanjut. Kemudian sejarah studi Islam di Indonesia. Kita pasti bertanya, bagaimana sih sejarah studi Islam di Indonesia? Gimana kok bisa sampai kita mempelajari Islam? Kok bisa Islam masuk ke Indonesia? Awal mulanya gimana? Siapa yang bawa gitu ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan, mungkin singkat saja ya. Studi Islam memiliki akar yang dalam di Indonesia. Mulai masuknya itu pada abad ke-13 melalui pedagang dari Arab, Gujarat, dan India. Itu saya dapatkan dari beberapa referensi juga. Namun pengajaran formal Islam dimulai pada abad ke-16 dengan berdirinya pondok pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam. Pada masa kolonialisme Belanda, umumnya pada Belanda, studi Islam mengalami penindasan, namun tetap berkembang melalui pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Karena pada zaman penjajahan dulu tidak dilarang untuk menuntut ilmu, cuman sedikit tertindas dan tertekan ya. Kemudian setelah merdeka pada tahun 1945, studi Islam semakin berkembang dengan didirikannya universitas, institut pendidikan Islam yang semakin modern. Sekarang di Indonesia memiliki berbagai program studi Islam, mulai dari ilmu Al-Quran, kemudian ilmu hadis, fikih, sejarah, dan kajian Islam yang lainnya. Baik, kemudian
kesimpulan dari kesimpulan dari PPT yang saya lampirkan hari ini, yaitu metodologi studi Islam adalah pendekatan atau cara untuk mempelajari agama Islam melalui beberapa metode-metode tertentu. Kemudian perlu diingat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan India, Gujarat, dan Arab. Kemudian juga Islam itu berkembangnya pada abad ke-16 dan sempat tertindas pada masa penjajahan kolonialisme Belanda, dan sehingga akhirnya setelah itu berkembang kembali dan sampai sekarang. Dan mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.